Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumratus Saadah 9321144420 dari kelas D PAI akan menjelaskan mengenai tugas individu saya, mata kuliah pendidikan peserta didik. Materi yang akan saya bahas diantaranya konsep dasar perkembangan peserta didik, tahap perkembangan masa kanak-kanak awal, perkembangan masa kanak-kanak akhir, perkembangan masa remaja, perkembangan masa dewasa, dan strategi pembelajaran peserta didik pada masing-masing jenjang. Konsep dasar perkembangan peserta didik. Apa sih itu perkembangan? Perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai pada masa pembuahan dan berlangsung seumur hidup. Contohnya, perkembangan kognitif, emosi, moral, dan lain-lain. Lalu, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dari bagian-bagian tubuh sebagai suatu keseluruhan. Contohnya, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Lalu, hasil dari pertumbuhan dan perkembangan disebut dengan kematangan. Contohnya, pubertas. Tahap perkembangan. Tahap perkembangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap perkembangan kognitif biasa. Tahap ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap sensori motor antara usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, kemampuan masih sangat terbatas, namun bisa belajar mengenai sekitar dengan refleks dan rangsangan. Misalnya, memperhatikan suatu objek dalam waktu yang lama. Yang kedua, tahap praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Adanya pengembangan daya ingat pada tahap ini dengan memahami suatu secara simbolik. Contohnya, mengumpulkan mainan berwarna tertentu. Yang ketiga, tahap operasional konkret antara usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak dapat memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematik, serta mulai mengutarakan pendapat mereka. Yang keempat, tahap formal operasional, usia 11 tahun ke atas. Kemampuan untuk menggunakan logika pada tahap ini sudah mulai berkembang dengan adanya penyelesaian permasalahan, menarik kesimpulan, dan merencanakan masa depan. Lalu ada tahap perkembangan sosial emosi Erikson. Pada fase atau tahap ini dibagi menjadi 8 fase. Fase yang pertama, fase bayi antara usia 0 sampai 18 bulan. Krisis atau konflik utama yang dialami pada fase ini adalah rasa percaya diri versus curiga, di mana tahap ini berperan besar dalam menentukan apakah dia akan mudah percaya atau curiga kepada orang lain. Orang yang paling berperan dalam tahap ini yakni ibu. Yang kedua, fase kanak-kanak antara usia 18 bulan sampai 3 tahun. Krisis utama yang dialami adalah otonom versus malu-malu, di mana tahap ini banyak menentukan rasa percaya diri dari sang anak saat dewasa. Orang yang berperan dalam tahap ini yakni kedua orang tua. Yang ketiga, tahap fase awal anak kecil antara usia 3 sampai 5 tahun. Krisis emosi yang dirasakan adalah inisiatif versus rasa bersalah.
Di sini, sang anak belajar banyak mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, serta mencoba untuk mengerjakan sesuatu sendiri. Yang keempat, fase anak kecil. Krisis utama yang dialami adalah rasa percaya diri versus rendah diri. Tahap ini, anak cenderung lebih aktif secara fisik dan kompetitif. Namun perlu berhati-hati karena anak sangat mudah marah. Di sini, orang tua harus bijak dalam menanggapi anaknya. Yang kelima, fase remaja antara usia 13 sampai 21 tahun. Krisis utama yang dihadapi adalah identitas vs kekacauan peran. Mereka berusaha mencari jati diri dan memiliki emosi yang tidak stabil. Yang keenam, fase dewasa, usia 21 tahun sampai 40 tahun. Krisis utama yang dihadapi adalah keintiman versus isolasi. Tahap ini, orang sedang berusaha mencari pasangan atau justru menjauhkan diri dari berbagai macam hubungan. Fase yang ketujuh yakni parubaya, antara usia 40 sampai 60 tahun. Krisis yang dialami adalah peduli dan memandu keturunan versus stagnasi. Tahap ini, orang cenderung suka berbagi pengalaman, namun kemungkinan seseorang justru merasa tidak berguna dalam kehidupannya. Dan fase yang terakhir, fase lansia antara usia 60 ke atas. Krisis utama adalah integritas versus putus asa. Rasa integritas muncul karena adanya rasa tanggung jawab pada masa muda, sedangkan rasa putus asa muncul karena perasaan kecewa yang pernah dialami. Tahap perkembangan moral Colbert. Prakonvensional. Pada tahap ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, orientasi hukuman dan ketaatan. Tahap ini, penalaran moral didasarkan atas hukuman dan anak taat karena tuntunan orang dewasa. Yang kedua, individualisme dan tujuan. Pada tahap ini, penalaran moral didasarkan atas imbalan atau hadiah dan kepentingan atas dirinya sendiri. Konvensional dibagi menjadi dua. Norma-norma interpersonal, di mana seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan atas dasar moral. Yang kedua, moralitas sistem sosial, di mana suatu pertimbangan didasarkan atas aturan sosial, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban. Pasca konvensional. Pada tahap ini, adanya hak-hak masyarakat versus hak-hak individual. Nilai dan aturan bersifat realistis dan setiap orang memiliki standar yang berbeda. Lalu, tahap prinsip-prinsip etis universal, di mana standar moral didasarkan pada hak-hak manusia universal. Perkembangan masa kanak-kanak awal. Perkembangan otak. Otak menghasilkan neuron. Pada saat bayi terdapat 23 miliar dan puncaknya pada umur 7 tahun terdapat 28 miliar yang tersebar pada frontal lobe yang memungkinkan individu untuk berpikir rasional. Perubahan fisik. Perubahan fisik yang menonjol pada masa ini adalah pertumbuhan tinggi dan berat badan. Perubahan kognitif. Masa ini memiliki tahap perkembangan kognitif Piaget yang kedua, yakni praoperasional, berlangsung sekitar usia 2-7 tahun. Perkembangan bahasa. Di sini, anak secara bertahap menjadi lebih sensitif terhadap suara dalam bentuk kata-kata
yang diucapkan orang lain dan kemampuan berbicara dengan orang lain semakin meningkat. Perkembangan sosio-emosi pada masa ini berlangsung tahap perkembangan sosio-emosi Erikson yang ketiga, yakni inisiatif versus rasa bersalah. Perkembangan moral. Perkembangan moral menjangkau moral liaison, yakni metode berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan membuat keputusan-keputusan moral. Lalu moral feeling, yakni aspek lain harus ditanamkan pada anak agar dapat bertindak sesuai prinsip moral. Dan moral behavior, yakni perilaku moral mengacu pada tindakan atau sifat yang sejalan dengan prinsip moral. Peran keluarga dan teman sebaya. Yang pertama, pola asuh yang diterapkan berpengaruh bagi perkembangan anak. Kedua, masalah yang sering terjadi antara lain kekerasan pada anak-anak, pengabaian anak, dan lain-lain. Keadaan keluarga juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pertemanan teman sebaya juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Bermain dapat menstimulasi perkembangan yang baik untuk anak. Menonton TV dapat berpengaruh baik pada anak-anak, tapi dengan pengawasan orang dewasa. Perkembangan pada masa kanak-kanak akhir. Perkembangan fisik. Pertumbuhan rata-rata 7,6 cm dan berat 1,8 kg hingga 3,2 kg per tahun. Perkembangan otak terkait perkembangan prefrontal cortex yang berfungsi pemusatan perhatian, penalaran, dan kontrol kognitif. Motorik juga berkembang lebih halus dan lebih terkoordinasi dengan baik. Perkembangan kognitif memasuki tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7-11 tahun dan dapat bernalar secara logis, mampu menghubungkan hubungan untuk menyimpulkan sesuatu. Kemampuan pemrosesan informasi, memori, dan bahasa anak meningkat. Perkembangan bahasa. Kosakata anak meningkat dari 14.000 pada usia 6 tahun menjadi 40.000 pada usia 11 tahun. Kesadaran metalinguistik meningkat. Anak mampu mencerna kata dan kalimat kompleks. Anak mampu memahami teks tertulis dan menggunakan bahasa dalam budaya yang sesuai. Perkembangan sosio-emosi. Hal terpenting bagi sang anak yakni pemahaman diri. Anak dapat menggambarkan karakter psikologis dan aspek sosial mereka. Mengenai perbandingan sosial, membandingkan diri dengan orang lain. Mempunyai perspektif terhadap orang lain dengan memahami pikiran dan perasaan orang lain. Perkembangan moral. Anak di bawah 10 tahun memiliki moral heteronom, yakni faktor eksternal dalam pertimbangan moral. Anak usia 10 tahun masuk moralitas otonom, yakni faktor internal dalam pertimbangan moral. Peran keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Keluarga sebagai pendukung pendidikan mendorong anak berprestasi dan bersosialisasi. Sekolah untuk belajar bersosialisasi, mengadopsi standar, dan membentuk rasa percaya diri. Teman sebaya juga sebagai tempat belajar berinteraksi. Perkembangan masa remaja. Perkembangan fisik, yakni dengan
ditandai dengan pubertas. Pada anak perempuan, menstruasi, payudara membesar, tumbuhnya bulu-bulu halus di ketiak dan daerah kemaluan, panggul membesar, dan lain-lain. Sedangkan pubertas pada laki-laki yakni mimpi basah, meningkatnya tinggi dan berat badan serta massa otot, suara membesar, tumbuhnya bulu-bulu halus di ketiak dan daerah kemaluan, dan lain-lain. Perkembangan otak. Bagian otak yang berkembang yakni corpus callosum yang berfungsi menghubungkan informasi sensorik, motorik, dan kognitif, serta sistem limbik yang berfungsi merespon perilaku dan emosi. Dalam sistem limbik ada amigdala yang berfungsi mengontrol rasa takut dan marah. Perkembangan kognitif. Pada masa ini, perkembangan kognitif pada tahap operasional formal. Perkembangan sosio-emosi. Pada masa ini, perkembangan sosio-emosi Erikson tahap identitas versus kekacauan peran. Perkembangan moral. Pada masa ini, perkembangan moral Convert tahap post-konversional. Peran keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Peran keluarga memotoring anak, memberi kasih sayang, menanamkan nilai-nilai baik pada sang anak. Peran sekolah sebagai tempat belajar, bersosialisasi, dan mengembangkan potensi. Peran teman sebaya sebagai tempat membentuk persahabatan, bersosialisasi, menyesuaikan diri, dan adanya hubungan asmara. Perkembangan masa dewasa. Masa transisi dari remaja menuju dewasa terjadi sekitar usia 18 sampai 25 tahun. Masa eksploitasi diri termasuk dalam hal cinta dan karir, namun juga termasuk masa ketidakseimbangan dalam hal tersebut. Masa self-focus, yakni kurang terlibat dalam kewajiban sosial. Perkembangan fisik dan kognitif. Puncak level performansi fisik seseorang pada usia 30 tahun dan seringkali terjadi pada usia 18 sampai 26 tahun. Kesehatan tergantung pada kebiasaan hidup. Adanya masalah fisik seperti obesitas, gangguan kesehatan, dan lain-lain. Siap secara mental untuk memasuki jenjang pernikahan. Perkembangan kognitif memasuki tahap post-formal, yakni pemikiran yang reflektif, realistis, dan kontekstual. Perkembangan sosio-emosi. Temperamen tergantung pada konteks pengalaman individu. Menunjukkan mood yang slow dan bertanggung jawab. Kasih sayang pada masa kanak-kanak berpengaruh pada saat dewasa. Persahabatan penting dalam emosi support. Gaya hidup. Karakteristik single atau lajang, yakni tinggal sendiri dengan tantangan yakni rasa kesepian, prasangka sosial dalam masyarakat. Tinggal bersama. Pasangan yang tinggal bersama tanpa adanya tali pernikahan biasa terjadi di negara barat. Menikah. Pasangan yang memutuskan berkomitmen dan tinggal bersama dalam waktu yang lama didasari tali pernikahan. Bercerai, yakni pasangan yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Menikah kembali, yakni pasangan yang memutuskan menikah lagi setelah terjadi perceraian. Lalu ada gay dan lesbian, yakni hubungan sesama jenis. Di Indonesia, hubungan ini dilarang oleh pemerintah maupun agama. Strategi pembelajaran peserta didik pada masing-masing jenjang. Masa kanak-kanak, yakni melalui bermain, bercerita, role playing, atau cara penguasaan bahan pembelajaran dengan mengembangkan imajinasi dan penghayatan siswa. Berkelompok, field trip, yaitu
yaitu mengajar yang dilakukan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah. Demonstrasi tanya jawab sederhana, Bayern Center Circle Time atau BCCD, pembelajaran dengan melingkar dengan kegiatan bercerita, membaca puisi, bernyanyi, dan bermain, serta pemberian tugas presentasi sederhana atau Circle the Time atau CTT. Masa kanak-kanak akhir dengan tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, penggunaan teknologi, demonstrasi, eksperimen, role playing, sosiodrama, mobile teaching atau pembelajaran melalui perangkat seluler atau daring, bermain. Masa remaja dengan diskusi partisipatif, tanya jawab, problem solving atau memecahkan permasalahan yang sulit, presentasi, kerja kelompok, eksperimen, demonstrasi, mini riset atau memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.